Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini saya dan Mbak Silvi membawakan topik terkait CPNS. Judulnya adalah CPNS Kementerian dan Lembaga dan CPNS Pemerintah Kabupaten Kota gitu ya. Iya, benar. Oke. Dari judul ini kita punya 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa memilih topik ini Mbak Silvi? Topik ini saya pilih sebagai latar belakang pembuatan video itu dikarenakan ketika kita mendaftar CPNS, posisi CPNS, itu kita akan dihadapkan dengan dua pilihan mayoritas jenis CPNS, yaitu CPNS pemerintah atau lembaga. Oke. Yang satu lagi CPNS Pemerintah atau kementerian? CPNS kementerian atau lembaga. Oke. Jadi lalu yang kedua adalah CPNS pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan kabupaten atau kota, oh gitu. Iya, jadi ada dua perbedaan posisi sehingga dua posisi itu membuat kita sering bertanya-tanya nih, mana ya sebaiknya yang saya pilih gitu. Oh, seperti kita mau masuk kampus ya? Iya. Jurusannya banyak, kita memilih yang mana Iya, gitu ya? atau bedanya apa sih di antara keduanya gitu. Lalu cara mendaftarnya, nah ini akan kita bahas nih di video yang akan kita sajikan berikutnya. Oke. Terima kasih Mbak Silvi. Pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua, apa itu CPNS Kementerian dan Lembaga? CPNS Kementerian dan Lembaga adalah CPNS yang posisinya nanti akan ditempatkan di kementerian atau lembaga. Itu. Cara daftarnya tetap sama di SSCASN. Oke. Sistem seleksi CASN. Oke, sama maksudnya Mbak itu sama itu dengan yang CPNS kabupaten dan kota. Sama dengan CPNS pemerintah kabupaten atau kota. Oh, cara daftarnya sama. Sama. Nanti kita memilih kementerian dan lembaga atau kabupaten kota gitu. Iya, benar. Oke, dan berarti kementerian itu kayak Kementerian Keuangan. Benar, Kementerian Perhubungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ya. Benar ya? KLHK ya? Iya, lalu lembaga sandi negara. Lembaga, oke, lembaga kan ada CPNS lembaga juga ya? Ada, namanya lembaga, ada kementerian. Oke. Terima kasih Mbak Silvi. Kemudian pertanyaan ketiga, setelah yang kedua tadi CPNS Kementerian Lembaga, yang ketiga adalah apa itu CPNS pemerintah kabupaten atau kota? CPNS pemerintahan kabupaten atau kota tentu saja CPNS yang nanti posisinya berada di pemerintah kabupaten atau kota. Jadi sifatnya seperti lokal gitu. Pasti dia ketika kita mendaftar di CPNS pemerintahan kabupaten atau kota, nanti akan ditempatkan pekerjaan kita akan ditempatkan di kabupaten itu sendiri. Jadi hanya lokal. Jadi kita biasa nyebutnya nih kalau CPNS kementerian atau lembaga itu CPNS pusat kita ngomongnya. Sementara CPNS pemerintah kabupaten atau kota adalah CPNS lokal. Karena daerah sifatnya. Tapi sama-sama pendaftarannya sama-sama melalui sistem seleksi CASN. Ya, melalui website sistem seleksi SSCASN. Tinggal nanti mau milih yang mana begitu ya? Iya. Oke, clear Mbak Silvi. Pertanyaan yang keempat, ini situasional sekali, ini pilihan banget. Kalau menurut pribadinya Mbak Silvi, ketika Mbak Silvi mau tes CPNS, Mbak Silvi secara pribadi pilih yang mana? Secara pribadi sangat tergantung sih, sangat situasional sekali, tergantung pada saat itu saya ingin ditempatkan di mana. Oh, kata orang apa? Subjektif ya? Subjektif sekali. Saya ingin ditempatkan di daerah mana, itu nomor satu biasanya. Lalu juga yang nggak kalah penting adalah jurusan saya itu tuh lebih cocok untuk berkarir di tingkat nasional, maksudnya kan nasional saya bilang di pusat ya, kementerian atau lembaga, atau di tingkat lokal. Secara background pendidikan maupun secara passion juga. Saya senang yang mana nih, saya ingin berjuang di pusat atau di daerah, sama-sama bagus, tergantung kitanya aja, feeling kita kemana. Jadi tadi itu tergantung tempat, tergantung jurusan, tergantung passion juga. Jadi begitu. Ya, artinya pertama sama-sama bagus. Baik kementerian maupun kabupaten kota begitu ya. Benar. Tergantung kita butuh yang mana gitu ya. Kalau contoh saya orang tinggal di Jogja, saya lebih memilih yang
kabupaten kota Jogja begitu ya. Ya, itu kalau tergantung tempat kan. Itu Kalau dan memang itu ada. Kalau memang ada. memang aku pengen kerja di Jogja. Aku pengen jadi CPNS di Jogja. Ya. Memang ada peluang bisa seperti itu, daftar di pemerintah Kabupaten Jogja gitu. Iya, ada kesempatan itu. Nah, tergantung jurusan kita tuh dibutuhkan enggak oleh Ya maksudnya waktu itu dibuka atau tidak ya, Iya, gitu ya. oleh pemerintah Kabupaten Jogja. Baik, baik. Kabupaten Jogja, oleh Kota Jogja. Ya, harus ya, harus dicari harus dulu. dicek ya begitu ya. Iya. Oke. Atau di kabupaten yang ada di Jogja. Kabupaten Jogja kan ada beberapa. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak ada dalam list pertanyaan, tapi gara-gara kita diskusi bercerita ini saya pengen tanya Mbak Silvi. Apa tuh? Beberapa teman saya tes CPNS begitu misalnya ya, tapi mereka kemudian setelah diumumkan lolos ditempatkan di daerah yang mereka awalnya tidak memprediksi mereka akan ditempatkan di situ. Itu masuk yang mana itu? Kalau daerah, kalau yang kejadiannya seperti itu, kemungkinan itu adalah CPNS yang pusat, kementerian atau lembaga. Karena kalau kementerian atau lembaga tentu saja dia bisa daerah ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, tapi tentu saja di awal sudah ada perjanjian bahwa kita akan bersedia ditempatkan di mana. Jadi sudah ada lebih dulu gitu informasinya. Bersedia ditempatkan dimanapun, tetapi kita waktu daftar itu belum tahu ditempatkan di mana gitu ya. Bisa saja sudah ada informasinya. Bisa saja sudah ada, bisa saja belum ada. Bisa saja belum ada. Kalau yang sebelumnya pernah belum ada. Tapi saya dengar yang tahun-tahun mendatang pemerintah Indonesia sudah memperbarui untuk memberikan informasi itu sejak awal. Lebih awal. Harapannya tahun 2023 nanti atau 2024 akan lebih baik, akan lebih lengkap informasinya. Ya, artinya itu perlu dipastikan dulu ya, oleh teman-teman. Teman-teman bisa mencari di sumber yang lain apakah memang di tahun ini ya kita memang dikasih informasi lokasi tempat kita ditugaskan sejak kita mulai mendaftar begitu ya. Iya, benar. Terima kasih banyak Mbak Silvi. Itu adalah 5 jawaban dari 5 pertanyaan. Satu pertanyaan tambahan tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi Mbak Silvi, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.